menghancurkan bagaimana minion equilibriumnya. Ya, tapi masih sama berarti ini Granger akan keluar lagi. Kemungkinan besar. Ya, Granger Keluar lagi. Kalau sampai nih, tapi jangan sampai ini gift one-one ya. lagi. ada perubahan nih. Karena gini, kalau misalkan timingnya tepat, itu kick dari The Way of Dragon bisa di-deny dengan adanya real world manipulation. Ya, dan jangan lupa tadi adanya kombinasi dari Death Sonata, Void Crystal, Void Blast, hilang Hilang. dan Parcha. Tuh, Ya. Yap. Dan kombinasi hero-nya ini kalau sampai 60% dan tadi mereka track record tadi mereka udah kena juga loh. Bisa mereka menggunakan hero yang sama sampai 3 hero aja. Nah, ini dia pertanyaannya, Kalah Onyx tadi. akankah muncul mungkin dari one-one-nya lagi ya? Karena untuk game ke-7 aku merasa Baxia-nya kok bisa belok nih ke arah yang lain. Bisa banget. EXP juga bisa ya dia ya. Atau mau tetap pilih Roamer nih? Kira-kira buat Baxia ya. Tapi tergantung dari pick dulu, Cici. Nah ini dia. Ini aku suka dengan munculnya Cici. Dibelokin Baxia, mau nggak mau? Itu dia. Mau Aku nggak merasa kayaknya Onyx bakal nge-ban ke arah Yishun Shin, tapi Onyx juga punya kesempatan untuk ngambil ke arah Fredrin or even ke arah Xbox Om. Ya, Xbox aku suka banget Xbox. Jauh lebih safe, jauh lebih aman daripada Alpha. Betul. Xbox ini mungkin juga lebih kuat Om. Ketika dia ketemu sama Jeep yang notabene nggak burst, sebagai yang nggak burst, beda sama Parcha kalau yang dia cepat untuk pecah piraganya, ataupun iya. Valen yang dia bisa di copy untuk Last Insanity-nya Insanity-nya, betul. itu repot banget ya jadinya ya. Malah HP dari Valentina bertambah terus dengan Last Insanity, tapi ketika meledak dia nggak punya Vinaga Armor, jadi HP tetap segitu. Betul, dan dia bisa dash out untuk keluar ketika habis pecah. Oke, Lucas udah di-ban. Yishun Shin gimana coach? Yishun Shin juga Kalau itu party band nggak sih? Itu Alpha-nya udah di-ban soalnya. Menandakan berarti Baxia ini masih mau di-flex. masih modifikasi. Xbox masih ada Xbox. Itu dia. Pertanyaannya akan ada di Onyx. Akankah mereka melakukan deny terhadap satu Yishun Shin yang dari kemarin memberikan kemenangan bagi RRQ? Setuju, dan ini sakit banget sih. Yishun bisa nabrak-nabrak ke belakang kan. Parcha Iya. bisa, Tricelsia bisa hindarin juga damage dari Cho. Tapi kalau ngomongin soal MM, Yishun Shin itu MM untuk Onyx itu bagusan one-one lagi kah atau ke arah Irithel Om yang buat ngejawab Jeep-nya juga nih? So far aku suka retail sih. Irithel. Iya, retail. Soalnya udah ada Jeep juga kan, kayak kalau one di dalam real world hidupnya berat lah. Iya, hidupnya berat. Berat Hidupnya kan? emang Udah berasa kan sebagai user one 3000. kejar-kejaran sama waktu, Om. Iya kayak. Pecah nggak ya? Iya, pencet gaya. Waduh, selamat datang untuk Bapak Menpora. Selamat menikmati game ke-7. Anyway, ini adalah sebuah momen di mana kita akan melihat juara dari MPL Indonesia Season 15 yang nanti akan mengangkat satu trofi terbaru, The Immortal Trophy. Iya loh. Sampai datang menyaksikan sampai larut malam. Nah, semangat Pak. Karena ya ini dia, satu game terakhir. Yap. Karena setelah ini siapapun itu yang menang, siapapun itu yang hancur base-nya, mereka harus menerima bahwa mereka kalah di Grand Final. Dan siapapun yang menghancurkan base-nya akan mendapatkan kemenangan. Link di band juga coach. Gak ada link. Yang dimana ya balik lagi sih masih dengan Xbox yang masih oke banget kalau memang mau dipakai ya buat Xbox. Atau bakal menuju ke arah hero dari Sapphire terlebih dahulu dan itu akan menuju ke arah Cloud. Oh, ini aku suka, tapi aku suka loh Cloud. Iya. Give Pop damage kan mainnya. damage, give, Tapi Baxia. late game banget gak sih Om? Pasti. Tapi feelingku ini udah Onyx harusnya ke arah udah Tank jungle sih. Udah ke tank jungle. Udah ya, harus, tank udah harus. Tank jungle, betul. Fred masih ada kan Fred. Oh itu dia, tapi dibelokin. Ada Hayabusa, ada Gatot Kaca, sehingga Baxia masih bisa atau memungkinkan banget untuk ditaruh di XP atau bahkan di roll. Roller terakhir, Redrin. Redrin. Aku export. Xbox juga ada. Atau zaman dulu, kalau zaman dulu aku mau pengen bilang Grok zaman dulu. Wah, Aku Fredrin juga. Redrin ya. Redrin export. Apapun itu, tank jungle dia bakal ngejauh banget dan memberikan ruang bagi Cloud. Yap. Karena Cloud-nya emang bener-bener butuh banget badan, butuh banget screening di depan. Dan ingat, Cloud ketemu Granger, landingnya itu buruk banget. Jadi emang bakal repot banget untuk Granger nantinya untuk memenangkan early game. Dan nanti di late game baru Grangernya repot karena butuh Win of Nature. Immortal One chose me to vanquish the shadow. Suyo. Wow. Yap, sesuatu yang agak kita lupakan Suyo. Karena magic damage sudah gak ada untuk Suyonya, jadi agak sedikit lemah Dan sebenarnya. lawan assassin Om. Iya. Itu dia teman-teman. Jadi ini dia drafting phase yang sudah selesai dari masing-masing tim andalan kalian. Sonic Kingdom, kuatkanlah doa kalian, Pegangan. kuatkanlah support kalian, pegangan mulai sekarang. Apapun hasilnya, mari kita saksikan bersama-sama The Hourcaster bakar ini semua. Thank you so much, panelists.
One last chance. Gak ada kesempatan lagi setelah game ini. Satu Immortal Trophy terbaru. Siapakah yang akan mendapatkannya? Apakah Sang Raja Langit? Apakah Raja dari segala Raja? So Jakarta, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Game 7 Royal Derby. Sebuah series yang panjang. 6 game sudah kita lihat dan 1 game terakhir. May the best team win. Karena ini kan bisa menjadi milik dari siapa aja. Sementara kalau kita ngeliat dari segi drive juga ini sepertinya masih terlihat sama ya. Gimana Onyx mereka akan coba memperkuat adanya poros mid lane mereka. Sementara Zuyo yang setelah 6 game tadi kita nggak lihat sekarang muncul. Yes, dan bakal lihat Tyrant. Kali ini bukan dengan hero initiate. Dia hero badan. Bakal menjadi badan untuk para pasukan dari tim Araki dan Onyx. Lutfi berbanding terbalik. Hero damage loh. Memang, oh, Tapi lihat Idong di depan sana masih bertahan dengan Revitalize. Dan bakal mundur ke belakang. Sosial jenis kami. Target utama dan bahkan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tapi ternyata di balik itu semua pertukaran yang tidak cukup adil, double kill. Meanwhile Toy, one by one situation dengan Savero. Blazing duet from Savero. Akankah menggetarkan Jakarta International Velodrome? memang gemes kali yang lihat Idok yang memang tekarat banget. Tapi masalahnya Sutsujin responsifnya mengakibatkan 2 poin kill pertama berhasil untuk didapatkan oleh sosok Hayabusa. Ini akan menjadi solo yang mengerikan dan Savero sudah mulai kedatangan tamu yang tadi undang. Oke, jangan lupakan damage Savero ini juga tidak bisa dikaleng-kaleng. Dan bahkan satu hal yang mungkin kita harus perhatikan adalah Savero menggunakan sprint. Itu dia bisa dive in ke dalam dan dia bisa menghilang dan kabur dari remote manipulation. Lutfi akan coba untuk di poking saja tapi tidak mungkin terlalu worth it. Dan Idok, dia tidak boleh remehkan damage dari Sans. Burstnya bisa buat dia tenggelam. Iya, masalahnya juga Curse of Row kan ada efek stun ya, yang akhirnya nanti bakal buat sulit untuk bisa kabur. Sementara lihat dari turtle-nya sudah muncul. Bagaimana setup yang ingin dilakukan, tapi Onyx mereka punya penguasaan terlebih dahulu. Yes, Suyo power dengan adanya fighter dan bahkan lihat the retribution di tangan dari Kairi tidak mungkin bisa dihalang oleh para pasukan dari tim RRQ dengan setup dan delay yang tidak ada. RRQ lakukan membuat turtle pertama di tangan dari tim Onyx. Ya, ini udah mulai pelan-pelan ya. Onyx coba untuk merakit bagaimana setup mereka, tapi Sutsujin. Oke, langsung ada shadow kill. Tidak terbagi dapatkan outplay. Ter-outplay. The way of Draken berasal di cancel. Dengan manipulation. Gak masih menggunakan siapapun. Double kill dari salah Parsha. Sans membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan keuntungan 1200 gold difference. Dan bahkan RRQ mereka tenggelam dengan permainan mereka sendiri. Oke, dan kali ini Sansnya cukup punya space. Dia datang bantuin dan Savero benar-benar selamat dan bahkan membuat akhirnya RRQ kerugian sendiri. Rinsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Onyx mereka sudah memimpin dengan adanya 1000 gold difference. Oh. Ini bakal menjadi modal yang cukup baik juga dan Keyboy. Oke, tadi sempat 2 level 12 Dragon juga rasanya dengan apa terkadang merevenge tapi Sotsojin mencoba untuk kabur menuju ke arah belakang. Tapi nampaknya para pasukan dari Timar melakukan respon dengan tidak ada. Tapi shadow kill berhasil mendapatkan poin kill tambahan. 2 hilang tapi Sans Gilasan membalikan kembali keadaan dengan adanya double kill. Meanwhile Kairi mencoba untuk melakukan sedikit gocekan maut dan membuat dirinya masih selamat. Sans lagi-lagi Gilasan. Iya. 5 poin kill. Aku kira Sutsujin ini selamat loh tadi. Tapi ternyata justru Sansnya yang selamat. Sutsujin yang justru harus menelan 2 kali poin dead. Dengan adanya modal bakaran dari Glowing One tentunya beserta dengan level ignition itu dia penyebabnya. Bakaran yang akhirnya ngebuat dari Sutsujin even dia coba untuk keluar dari area outer turret. Itu pun gak berhasil tapi Direct ini mau coba untuk nabrak dan Keyboy selalu. Kalau kita lihat penggunaan Chow untuk bisa menjawab Baxia itu Shunpo-nya. Menetralisir shield Unity yang ingin ditabrakan oleh siapapun pengguna Baxia dari tim lawan. Oke, dan bahkan kalau tim lawan kita bisa bicarakan satu hal yang mereka inginkan dari tim Onyx adalah team fight. Dia punya power banget untuk team fight. Dia punya power banget dengan Kairi dengan level yang cukup tinggi. Bahkan bentar lagi bicara 2 level difference. Itu nggak baik untuk adu retribution. Dan sedangkan kondisi saat ini Onyx mereka punya keunggulan 1500 gold. Alright, pelan-pelan sedang coba untuk merajut bagaimana kembali
setup untuk bisa mengontrol objektif netral. Turtle sekarang sudah muncul, tapi Dairon dan 5 pemain dari RRQ sudah mulai Satu jantung. Deg-degan. Kali ini Luffy terkena damage cukup banyak. Tidak boleh Avengers Sensor pop up. Tapi dengan Real World Manipulation menutup jalan para pasukan dari T1 untuk bisa masuk lebih dalam. Avatar Guardian sudah mendapatkan satu. Tapi damage-nya terlalu besar. Dengan revitalize untuk bertahan. Sensor pop up. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan blazing web from Sapero. Ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Karena retribusi dari Sotsujin berhasil melakukan satu turtle. Dari secara belakang ter-take down. Double kill dari seorang Luffy. Dairon tidak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan the one last man standing ada di Sotsujin. Wah, Sotsujin memang mendapatkan steal power terhadap turtle-nya. Tapi dibayar dengan adanya 4 pemain, itu bukan menjadi sebuah trade yang worth it. Shadow kill di bawah jauh, minionnya tidak terclear. Dan membuat tim Onyx kali ini mendapatkan informasi tidak ada shadow kill. Oke, dan masalahnya juga ini kalau misalkan Sapero dibiarkan punya space seperti ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak nantinya. Split push power, tabrak belakang, dengan adanya cicilan-cicilan. Attack speed, damage per second yang tinggi, Dairon dan Idok ini bisa bocor juga. Yes, bukan hanya bocor. Mereka saat ini bahkan melihat Sapero sudah di dalam powernya. Tidak dengan late game sekali, memang tidak dengan power peak dari Sapero yang mungkin kita lihat biasanya dengan adanya Harit. Tapi lihat cloud-nya. Apakah Sapero kerasukan Paman W? Uncle W. Iya. Ya, apalagi kan ini game terakhir ya. Match point untuk keduanya ini tiap pick demi picknya pun sangat-sangat penting. Penting sekali. Iya, dan ini bukan tanpa alasan pastinya untuk kembali memainkan lane jauhnya. Tabrak belakang terutama Rins yang bisa jadi korbannya juga. Tapi T-Boy harus mundur. Wow, mau tidak mau flicker mereka keluarkan. Menandakan mungkin selanjutnya Turtle yang mungkin ada di tangan Onyx dengan 4.200 gold difference ini masih bisa ditanggulangi. Cuma mereka tidak menemukan jawaban untuk head to head antara Hayabusa dan juga Cloud. Ya. Ini kalau udah ada immortality, Sotsujin akan berat banget nantinya. Bener, Winter Immortal bakal jadi PR. Tapi lagi-lagi untuk RRQ ya, mereka bisa memanfaatkan power dari Toy nantinya untuk arah ke late game untuk di team fight terutama. Karena enak banget nantinya untuk ada combo bersama dengan Rins. Frontline-nya ada Dairon dan Idok. Tinggal gimana cari positioning walaupun lini belakangnya juga cukup terancam. Karena flanking gameplay ataupun outrange dari Farsa ini akan sangat-sangat juga bisa mengganggu di mana positioning dari Toy itu berada. Oke, ditambah lagi Sapero, kita tahu tidak ada yang bisa mengikat dia secara pasti dengan sprint yang dia miliki. Dan Turtle akan didapatkan oleh Kairi, mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dengan 4.500 gold difference dan makin termultiply. Makin lebih banyak lagi, makin lebih tinggi lagi gold yang dimiliki dari tim Onyx. Ya, dan lihat ini lane atasnya udah mulai dikontrol oleh Kairi. Sementara Sotsujin sedang mencari celah demi celahnya untuk bisa memperkaya dirinya. Wow. Tapi masalahnya, Toy sekalinya muncul kena Curse of Crow aja dia digertak pasti harus mundur sih. Itu, untung ada awareness dengan metal detector yang dia miliki. Oh, di mana keberadaan rumput-rumput ini tuh tidak pernah ada yang aman. Bahaya ya. Karena kita tahu burst damage dari Sans yang sudah dikatakan oleh Aul itu pasti minimal banget. Kalau nggak purify dia tumbang. Opsinya cuma 2, purify apa tumbang. Ini rumput kadang teman dan kadang bukan teman ya. Sekarang kita ngelihat rumput untuk tim RRQ itu nggak ada yang aman. Rumput memang nggak bergoyang, tapi bisa mematikan. Iya. Dengan adanya Kiboy dan juga Sans di sana, itu bisa benar-benar memberikan heart attack untuk RRQ. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Iya. Terutama Kiboy kan yang punya power untuk bagaimana dia memberikan inisiasi. Dairon, the way of Dragon di following up dengan real world manipulation. Target mereka menuju ke arah Toy, tapi dengan mencoba untuk menyelamatkan Dairon dengan real world manipulation, itu the best thing yang bisa dilakukan tim RRQ. Konsil? Tapi Konsil dengan tidak ada the way of Dragon, para pasukan dari tim Onyx mereka disengage. Oke. RRQ tahu akan hal tersebut. Sotsujin fokus ke arah Sans, tidak mau apapun yang terjadi, tapi damage-nya terlalu besar. Bahkan tidak bisa dilindungi. Kalau misalnya Kiboy masuk lebih dalam lagi, clear minion akan berat. No real world manipulation. Ya ini kena curtain call ya tadi yang membuat dari Sotsujin nggak bisa bergerak secara leluasa juga. Cuman lihat berapa kali Kiboy ngedodge dari tabrakan shieldnya Didi dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka real manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrange dari Feeder Ice Strike. Tadi mau nggak mau, RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya karena kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri, dia berani untuk ngecek masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes.
kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Kiboy di belakang sana. Front to back gaming akan coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lord adalah sebuah jawaban Lutfi. Nangkap Tyler bersama dengan Riz. Landing duel from Sapero. Mempura-pura Dakar di manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Riz dan juga Tsutsuji. Tidak ada jawaban dengan adanya Avatar Guardian. Disengage dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. Disengage is the only answer untuk saat ini. Mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif karena untuk bicara high ground lumayan lah ada jawaban dari ini. Oke. Waduh, ini nggak boleh sampai Holy Defense tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense. Kita lihat Curtain Call yang on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. Alright. Dan kali ini dua base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord ini masih memang yang pertama, tapi secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per secondnya? Yes, betul sekali. Memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins real world manipulation, Suns bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Feather Effect. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, Holy Defense lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kiboy udah mulai diving. Zoning out belum terjadi, Koi tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 point kill saja, Skypism tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold differential. Bener, dan juga gak ada point kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak dari tadi bener-bener di dodge terus-terusan sehingga gak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu, berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya. Yes. Nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000 berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulat tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking Kiboy, Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power, punya power yang nanti. Tapi Onyx nggak mungkin ngelepasin mid to the late game-nya ke RRQ karena 10.000 gold difference. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin dilakukan oleh RRQ dengan adanya konsil, tapi awareness dari Lutfi yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ, mereka urungkan niatnya. Mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Rins gak bisa menumbangkan Suns dengan solo. Suns sebaliknya malah bisa menumbangkan Rins dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dengan tanpa ada Holy Defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada Holy Defense. Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Godlike! Kilasan! Menggetarkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan. Tapi Rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Curtain Call telah dibuka. Pestur menjadi pilar utama. Suns memiliki satu buah burst damage dengan Feather yang terkait kembali. Melakukan claim dengan sangat cepat. Pestur bukan yang sangat besar. Gak bisa mereka pertahankan. Tapi dengan Avatar of Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Tampakan sang Raja Langit berhasil bangkit dan kembali merebut tahta mereka. Mengubur mimpi RRQ untuk mengangkat Immortal Trophy FPL Indonesia. Pertarungan para raja, tapi tahta masih menjadi milik dari sang Raja Langit yang sudah bangkit. Lagi-lagi, Velodrome menjadi sebuah venue yang cukup menyakitkan untuk RRQ. Raja dari segala raja,